Alergi kan bahaya.
Warta Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 29 Juni 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian saat ini. Kami menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian saat ini kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filinditi, dan kebaktian jam 6 sore di Gereja Pniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo. Panduan tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu kelima. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-10. 3. Kami sampaikan kepada jemaat bahwa dalam kebaktian jam 7 di Gereja Kasih Karunia telah dilaksanakan pelantikan bagi tim verifikasi jemaat masa pelayanan 2025-2030. 4. Diberitahukan kepada jemaat bahwa perkunjungan menyambut perjamuan kudus 6 Juli 2025 telah selesai. Untuk itu kebaktian wadah dan unit pelayanan kembali dilaksanakan dan akan dilayani oleh majelis bertugas pada sektor pelayanan masing-masing. Jemaat dalam kebaktian saat ini akan dilaksanakan perhariran bagi jemaat yang akan mengambil bagian dalam kebaktian perjamuan kudus pada hari Minggu 6 Juli 2025. Pelaksanaan kebaktian perjamuan di Gereja Kasih Karunia pada pukul 6.00 WIB, di Gereja Pniel pukul 09.00 WIB, dan kebaktian Minggu sore di Gereja Pniel pada pukul 18.00 WIB. 5. Penerimaan persepuluhan jemaat dalam kebaktian Minggu 22 Juni 2025 sebesar Rp9.044.000. 6. Penerimaan kolekta perkunjungan menyambut perjamuan kudus 6 Juli 2025 sebesar Rp20.691.000. 7. Majelis Jemaat telah menerima sumbangan sukacita untuk penyelesaian pekerjaan dapur Gereja Kasih Karunia. Sumbangan dari satu keluarga di sektor teratai unit 1, uang sebesar Rp500.000. Atas pemberian dan sumbangan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih, teriring doa Tuhan Yesus memberkati. 8. Pemberitahuan yang pertama kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 16 Juli 2025 kepada calon suami istri Saudara Adrian Tasijawa, anggota Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, dan Saudari Angel Sweetly Francina Latui Hamalo, anggota Jemaat GPM Kamal Klasis Kairatu. Kepada kedua calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 9. Nyanyian persiapan, nyanyian GPM nomor 8, bait 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan jemaat dalam kebaktian minggu kelima saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Engkau yang suci, sucilah Tuhan. Engkau yang kudus, kuduslah Tuhan. Kami yang hina datang dan menyembah dan muliakan kasih-Mu, Tuhan. Yang aku rindu, kasih-Mu, Tuhan, agar ku hidup tiada mengeluh. Angkatlah susah, ganti dengan suka, dan aku pun bersyukur padamu. Bapak Ibu jemaat, kita lanjut puji Tuhan dengan bersukaria, bergembira sambil bertepuk tangan. Allah kita heran dan besar, oh Allah yang heranlah, Allah yang cinta-cinta semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Heran dan besar, oh Allah yang heranlah, Mari bertepuk Allah tangan. yang cinta-cinta semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Kita heran dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Semangat lagi Bapak Ibu. Bersoraklah bagi Tuhan. Berbunyi tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Satu kali lagi. Dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Shalom Bapak Ibu serta anak-anak. Shalom. Ada sukacita, biar ujang tapi keton tetap punya semangat untuk bersukacita. Amin. Mari Bapak Ibu keton semua tenang, lalu keton masuk dalam kebaktian di saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Mari jemaat kita angkat pujian bersama saat ini, saat paling indah. Saat ini saat paling indah, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami rasakan
kita. Puji syukur, puji syukur, puji syukur hanya kepadamu Tuhan. Puji syukur, puji syukur, puji syukur hanya kepadamu Tuhan. Jemaat silahkan duduk kembali. Mari kita sama-sama bermazmur bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kami mengakui dan memuji Tuhan, Allah yang menyelamatkan hidup kami. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, ya Allah kami. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nyanyian GPM 37 ayat pertama dan kedua, kita puji Tuhan. Saat yang indah kami rasakan, Saat yang indah kami rasakan, datang bersujud menyembah-Mu, tinggalkan segala hasrat duniawi, kami mencari hadirat-Mu. ayatnya yang kedua, hadirlah Tuhan di tempat ini. Hadirlah Tuhan di tempat ini, datang di hati Roh Suci-Mu, supaya kami tiada ragu berjalan dalam terang firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam doa pengenalan diri. Ya Tuhan, sebagai orang yang berdosa, kami mengaku dengan jujur dan penuh dengan kerendahan hati bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa Tuhan. Kami tidak lebih mengenal diri kami sendiri lebih daripada kami mengenal Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Kami terkadang melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan hati kami dan kami melupakan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan kami mohon, Bapa ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari jemaat sama-sama kita ada dalam saat teduh untuk mengingat segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita.
Kita mulai. Jemaat, mari kita sama-sama melakukan Ku Datang Tuhan dalam doaku. Ku datang Tuhan dalam doaku, aku bersalah karena dosaku. Hidup yang lama penuh derita, namun Kau buat jadi baru. Tuhan, dengarlah. Tuhan, ubah hidupku. Ku datang Tuhan, bawa hidup ini yang mengharapkan ampunan-Mu. Mari jemaat, kita sama-sama berdoa mengaku segala kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita secara pribadi. Mari kita mulai. Jemaat, kita melakukan lagu Tuhan Kau Tahu Diriku Lemah. Tuhan, Kau tahu diriku lemah menempuh jalan-Mu. Betapa berat beban hidupku, hilang arah tujuanku. Hapuskan kesalahanku, sucikan segala dosaku. Hati selalu bersyukur, Kau sumber hidupku. Tuhan, Kau tahu seluruh hidupku yang merindukan-Mu. Kepadamu saja ku berseru, berikanlah hidup yang baru. Jauhkan dari diriku arus dunia yang menderu. Tuntun aku jalan-Mu, Kau sumber hidupku. Mari jemaat, kita berdoa memohon pengampunan dosa. Bapa di sorga, umat-Mu telah mengaku segala kesalahan dan dosa-dosa. Ampunilah mereka dan layakkanlah mereka dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, dengarlah nasihat hidup baru yang terambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 yang berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus,
Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah nasihat hidup baru. Jemaat, kita akan mendengarkan kidung pujian dari paduan suara remaja Jemaat Peniel. Sampaikan
Tuhan Yesus memberkati puji-pujian adik-adik. Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan membaca Alkitab, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa terkasih, Bapa di dalam nama Yesus, di saat yang indah ini, di dalam kebaktian ini Bapa, kami telah memuji dan memuliakan kebesaran-Mu lewat puji-pujian yang kami bawakan kepadamu Bapa. Namun kami bermohon padamu Bapa di saat ini, kami juga rindu untuk mendengar suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Karena itu Bapa, curahkan Roh-Mu yang kudus, kuasai hati dan pikiran kami Bapa, agar kami dapat dimampukan untuk membaca Alkitab, mengerti arti firman-Mu, bahkan merenungkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dalam perenungan ini Bapa. Karena itu Sio Tuhan Yesus, tuntun kami agar kami mampu untuk melakukan firman ini di dalam hari-hari kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 dengan perikop Sakeus. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintas kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke arah atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang yang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang diberkati Tuhan, Shalom. Ketika kita membaca kisah Sakeus ini, semua orang pasti tahu cerita. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun juga sudah sangat mengingat kisah Sakeus ini.
lewat peristiwa yang dialami oleh Sakeus ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka akan tergambar dengan jelas bahwa ada sesuatu yang indah. Ada perubahan yang terjadi di dalam diri Sakeus. Yang pertama itu adalah pertobatan yang Sakeus alami, dan juga dia mengalami yang namanya keselamatan. Bahkan bukan saja Sakeus secara pribadi, tetapi keluarganya pun juga mengalami yang namanya pertobatan dan keselamatan. Itu berarti lewat kisah Sakeus ini, pemberitaan kabar baik atau Injil itu disampaikan bukan saja kepada orang-orang tertentu atau orang-orang yang sudah mengenal siapa itu Tuhan. Dalam hal ini orang-orang Yahudi. Tetapi pemberitaan kabar baik ini disampaikan kepada setiap orang. Apalagi orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang benar-benar merasakan bahwa dalam hidup ini dia hanya bisa melakukan sesuatu menurut kekuatannya. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai gereja yang profetik, kita harus sama dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita juga harus memberitakan yang namanya kabar baik itu kepada setiap orang. Makanya Bapak Ibu, kita punya tema mingguan ini adalah kabar baik untuk orang-orang miskin. Kabar baik kepada orang-orang miskin ini bukan saja kepada orang-orang yang sempung uang. Orang miskin yang dimaksud lewat firman Tuhan di sini bukan saja orang-orang yang lapar. Tetapi yang dimaksud dengan orang-orang yang miskin ini adalah orang-orang yang benar-benar dia haus dan lapar akan kabar sukacita atau kebenaran firman. Orang-orang yang miskin ini adalah orang-orang yang status sosialnya rendah dan mereka tidak benar-benar diberikan kesempatan untuk menikmati yang namanya kebenaran firman itu. Dan oleh sebab itu gereja tetap dan terus menyampaikan kebenaran itu kepada setiap orang. Orang-orang yang miskin di sini adalah orang-orang yang memang dia tidak berdaya secara politik atau status strata sosialnya. Dia hanya bisa melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang ada padanya. Dia bisa mengumpulkan harta, dia bisa membuat segala sesuatu membuat dia nyaman, tetapi dalam hatinya dia tidak pernah tenang. Inilah tanggung jawab kita sebagai gereja, harus tetap mengabarkan kabar baik, kabar sukacita kepada setiap orang. Dan oleh sebab itu lewat bacaan firman Tuhan, Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 ini mau mengajak kita untuk bagaimana kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai gereja yang tetap bertumbuh ini, mari kita tetap memberitakan kabar baik. Kita harus tetap menyampaikan kabar sukacita ini kepada setiap orang. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat itu sangat jelas bagaimana penulis kitab Lukas ini dia memulai dengan profil atau kita bilang identitas dari Sakeus. Dia adalah seorang kepala pemungut pajak. Ya, kalau sekarang kita bilang pemungut cukai. Ya, dia punya kekuasaan. Dia bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sehingga Bapak Ibu, pemungut cukai atau kepala pemungut pajak ini dia sangat dibenci pada saat itu. Dan dia dianggap sebagai orang yang berdosa karena pajak yang dia berikan itu benar-benar seng tanggung-tanggung. Dia berikan kepada orang yang miskin itu sangat membuat mereka terbeban. Jadi segala keputusan pajak itu sangat membebankan rakyat pada saat itu. Bahkan Bapak Ibu, dia juga selain memberikan pajak yang berat, yang besar,
dia juga mengambil ya hasil dari orang-orang kecil. Kalau dibilang dia merampas, bahkan dia juga menindas. Sehingga orang-orang Yahudi pada saat itu menganggap pekerjaan ini adalah pekerjaan yang memang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang berdosa. Sakeus pun juga dia menyadari hal itu. Dia menyadari bahwa yang dia lakukan selama ini benar-benar tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Katong bilang biar bagaimana katong pun hati kecil itu akan bilang seng boleh ya, walaupun tuntutan seperti itu, tetapi ada hati kecil yang bilang seng boleh, dan itu yang membuat hati Sakeus itu sangat bertentangan. Sehingga ketika dia mendengarkan siapa itu Yesus, siapa Yesus di dalam hidup orang-orang pada saat itu dan apa yang dilakukan oleh Yesus, maka dia tergerak hati untuk lebih mengenal siapa sosok Yesus itu. Dia tergerak hati untuk bagaimana dia bisa melihat, bahkan lebih mengenal pribadi Yesus. Dia ingin tahu siapa itu Yesus yang dia dengar setiap saat. Sehingga tindakan yang dia lakukan Bapak Ibu, dia panjat pohon ara. Dia naik pohon dan dia melihat Yesus. Dan disitulah ada perjumpaan menurut catatan Alkitab. Ada perjumpaan antara Yesus dengan Sakeus. Dan apa yang dialami oleh Sakeus, dia merasa sukacita karena Yesus memanggil dia, turun dari pohon dan aku akan tinggal di rumahmu. Bapak Ibu, sesuatu yang memang sangat indah, sangat luar biasa yang Sakeus dia rasakan. Karena dia menyadari bahwa dia ini orang yang berdosa. Dia ingin bertobat, dia ingin membaharui diri, dia ingin menyesali semua yang dia lakukan. Dan ketika dia sampai di rumahnya dan bersama-sama dengan Yesus, maka dia punya hati tergerak. Ayat 8, 9, dan 10 dari bacaan firman Tuhan. Dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dia katakan bahwa dia akan mengembalikan semua yang menjadi hasil rampasan. Dia mau bertobat, dia mau merubah hidupnya. Bapak Ibu, hal yang menarik adalah bagaimana strategi dari Sakeus. Untuk bagaimana dia mau datang dan melihat Yesus. Dia naik pohon Bapak Ibu, strategi dia. Lalu kira-kira jadi pertanyaan bagi Beta dan Bapak Ibu, kira-kira ada kasih ketemu pun strategi untuk datang mau melihat Yesus. Ujang sadiki sa ketemu yang mau datang, dingin. Ujang sadiki sa ketemu bilang ayo ujang besar. Bayangkan Bapak Ibu, Sakeus seorang yang terpandang, dikenal, tapi dia mau naik pohon. Sesuatu yang memang bagi ketemu yang mungkin. Masa seorang pejabat bisa naik pohon lihat Tuhan Yesus? Pasti dia akan pakai dia punya kekuatan. Pakai dia punya anak-anak buah untuk panggil itu Tuhan Yesus. Tapi tidak. Karena dia ingin ada sesuatu yang membaharui hidupnya. Dan puji Tuhan lewat karya Roh Kudus, apa yang dilakukan oleh Sakeus pada saat itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Dan dia menerima Yesus. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Dan oleh sebab itu, mari Bapak Ibu lewat kisah Sakeus ini, katong juga diajak untuk bagaimana senantiasa katong meminta Yesus hadir di dalam katong pun hidup. Katong meminta Yesus hadir dalam katong punya rumah tangga. Katong selalu datang dan meminta
pengampunan dari Yesus. Makanya Bapak Ibu tadi ketika kita ada dalam pengenalan diri, ketong berdoa, ketong mengaku ketong pun dosa. Secara pribadi ketong ada di dalam permohonan dengan Bapa di sorga meminta untuk ketong pun dosa-dosa, ketong pun kesalahan-kesalahan ini diampuni. Bahkan hamba Tuhan juga menyampaikan permohonan doa kepada Bapa di sorga. Ini semua terjadi supaya ketong bisa hidup baru, supaya ketong bisa mendapatkan sesuatu yang baik di dalam ketong punya hidup. Mari Bapak Ibu ketong belajar dari Sakeus. Jangan ketong pura-pura seng tahu dengan Yesus. Ketika ada lonceng gereja berbunyi, jangan ketong pura-pura tutup telinga. Tapi mari ketong tetap ada, mau menyatakan bahwa Tuhan itu baik, biar ujang dari tadi malam, biar banjir lain. Tapi mari ketong tetap berdoa, ketong tetap datang kepada Tuhan. Walaupun hujan besar, tapi hari ini beta hitung seng habis beta pun cari, kosong banyak. Mari Bapak Ibu, ketong diingatkan untuk bagaimana ketong tetap ada dan menyerahkan ketong pun hidup ini. Apapun tantangan, Sakeus dia difitnah, dia dibenci, dia dianggap orang berdosa. Tetapi dia punya keputusan untuk tetap mengikuti Yesus. Bapak Ibu, ada sepenggal cerita saja mungkin saya minta bisa ditampilkan dari Infokus. Kisah bagaimana satu keluarga yang dia punya kerinduan untuk tetap mengasihi Yesus walaupun dia dibenci. Bisa ditampilkan Om Frans? Keluarga ini di India. Ya, satu keluarga di India, di suku Assam. Dia bersama istri dan anaknya. Kisah nyata yang mengguncang dunia di India. Sekitar 150 tahun yang lalu, Roh Kudus bekerja secara dahsyat dan membakar hati para misionaris sehingga mereka pergi ke laut timur India ke wilayah Assam. Tempat itu penuh suku-suku pemburu kepala dan Injil belum pernah masuk ke sana. Tapi mujizat terjadi, ada satu keluarga yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Kemudian berita itu menyebar dengan cepat sehingga kepala suku marah dan memanggil keluarga itu ke tengah desa. Dia berkata, "Tinggalkan iman barumu itu atau keluargamu akan mati." Sang ayah menjawab dengan imannya, "I have decided to follow Jesus, no turning back." Lalu anaknya dibunuh. Setelah itu kepala suku berkata dan mengancam lagi, "Masih mau bertahan? Istrimu berikutnya." Dan pria tersebut menjawab dengan air mata, "Though none go with me, still I will follow, no turning back." Lalu istrinya dibunuh, tinggal sang ayah sendirian yang berdiri. Dan dia tetap berkata, "The cross before me, the world behind me." Lalu ia pun dipanah dan mati. Tapi kisahnya belum selesai di sana, saudara. Kepala suku yang menyaksikan hal tersebut, ia terdiam, ia merenungi kasih, pengampunan, dan iman yang tak tergoyahkan tersebut. Lalu apa yang terjadi? Kepala suku tersebut menyerahkan dirinya kepada Yesus dan satu persatu warga desa mengikuti Yesus. Hari ini suara mereka masih terus bergema dan Tuhan masih mencari orang-orang yang mau berkata, "Mengikuti Yesus keputusanku." Jangan hanya puas menjadi orang percaya, tapi Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku." Dan kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, pasti kita akan taat dan mengikuti. Bentar teman-teman, tahu nggak kisah di balik lagu I Have Decided to Follow Jesus? Lagu ini adalah kisah nyata yang mengguncang dunia di India. Sekitar 150 tahun yang lalu, Roh Kudus bekerja secara dahsyat dan membakar hati para misionaris sehingga mereka pergi ke laut timur India ke wilayah Assam. Tempat itu penuh suku-suku pemburu kepala dan Injil belum pernah masuk ke sana. Tapi mujizat terjadi, ada satu keluarga yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Kemudian berita itu menyebar dengan cepat sehingga kepala suku marah dan memanggil keluarga itu ke tengah desa. Dia berkata, "Tinggalkan iman barumu itu atau keluargamu akan mati." Sang ayah menjawab dengan imannya, "I have decided to follow Jesus, no turning back." Lalu anaknya dibunuh. Setelah itu kepala suku berkata dan mengancam lagi, "Masih mau bertahan? Istrimu berikutnya." Dan pria tersebut menjawab dengan air mata, "Though none go with me, still I will follow, no turning back." Lalu istrinya dibunuh, tinggal sang ayah sendirian yang berdiri. Dan dia tetap berkata, "The cross before me, the world behind me." Lalu ia pun dipanah dan mati.
Iya, baik Bapak Ibu tahu lagunya? Lagu itu akan setiap hari ketong menyanyi, apalagi anak-anak sekolah minggu. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Selamanya, selamanya. Bapak Ibu, ini Nokseng, ya, namanya Nokseng bersama istri dan anaknya. Mereka walaupun dibunuh, tetapi mereka tetap percaya Yesus. Dan kata-kata mengikut Yesus keputusanku itu kalimat dari Nokseng. Jadi Bapak Ibu, itu dia lagu itu dia punya kata-kata itu lalu dibuat syair. Ya. Jadi mengikut Yesus itu bukan hal yang biasa. Istri dibunuh, anak dibunuh, tapi dia tetap percaya. Karena lewat dia di suku Asam Injil diberitakan. Bahkan kepala suku bersama dengan orang-orang di sana di India, khususnya suku Asam itu mengikut Yesus. Dan penggalan lagu ini dia sudah membuming, ya, di mana-mana semua orang melakukan lagu ini dan mereka mengetahui lagu ini. Dia seng takut biar dia dibunuh. Sama dengan Sakeus, biar difitnah, dia diejek, tapi dia tidak gentar, dia mau tetap mengikut Yesus. Karena itu adalah keputusannya. Mari Bapak Ibu, kalau ketong yang sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mari ketong tetap ada dan mengaku, membuat keputusan sampai Tuhan datang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ketong. Sama dengan Sakeus dan juga kisah Nokseng ini. Tuhan memberkati ketong semua. Amin. Pada siapa yang banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Kepada siapa yang banyak dipercaya, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Berapa talenta yang engkau terima, jangan diam tapi harus labakan, supaya banyak orang yang diberkati oleh kerjamu. Tuhan yang di surga dipuji. Tuhanmu nanti pasti kembali meminta pertanggungan jawab darimu. Siapalah bahkan talenta yang diterima, padanya akan diberi mahkota surgawi. Jemaat kekasih Tuhan, saya persilakan berdiri.
Mari sama-sama kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Vokal grup unit 3 sektor Teratai disilahkan untuk memuji Tuhan.
Jemaat, saat ini katong akan memberikan persembahan syukur yang katong bawa dalam kehidupan rumah tangga katong masing-masing. Untuk itu, sebelum persembahan dipungut, mari katong menyanyi dari nyanyian GPM nomor 173 ayat pertama dan seterusnya, dan nyanyian GPM 169 ayat pertama dan seterusnya. Kami syukurkan berkat-Mu. Kami syukurkan berkat-Mu yang mengalir tiada akhir, bagaikan derasnya sungai, bangkitkan girang hati. Kami tak mampu beri ganti, membalas kasih-Mu. Hanyalah ungkapan hati, muliakan kasih-Mu. Kasih-Mu bagai mentari, bersinar masuk di hati. Tak harapkan ada ganti, malah Kau berikan lebih. Yesus, Kau pujaan hati, Kau maha murah dan baik. Pengorbanan-Mu sejati, kemenangan kami. Biarpun mau dihadapi, tiada kurang kasih-Mu. Asa meyakinkan janji yang Kau takkan ingkari, bahwa Yesus datang nanti untuk kedua kali, mengangkat orang percaya sesuai firman-Mu. Bawa persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci, penebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami.
Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Kami sadar dalam hidup ini hanya Tuhanlah pertolongan sejati. Berkat karunia Tuhan tiada batasnya, seperti sungai yang tak henti mengalir. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Bersyukur selamanya hanya Tuhan mendapat persembahan kami, karena hidup dan karya sudah diberikan. Terimalah Tuhan doa dan syukur ini. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah, di hadapan meja altar-Mu yang kudus ini, kami selaku umat-Mu telah memberikan persembahan syukur kami yang kami berikan kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati akan persembahan umat-Mu ya Bapa, agar berguna dipakai demi pekerjaan-Mu tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus dalam pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, persembahan syukur yang agung, kami berdoa. Amin. Sekali lagi kami mengundang vokal grup Unit 3 Sektor Teratai untuk memuji Tuhan.
waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunannya, sampai saat kau berada di pelukannya. Betapa besar kasih Tuhan, mencari dombanya yang hilang. Sampai kapanpun dicarinya, hingga domba pulang ke kandang. Dengan lonceng gereja sayup-sayup di sana, bertanda waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunannya, sampai saat kau berada di pelukannya. Gereja sayup-sayup di sana, bertanda waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunannya, sampai saat kau berada di pelukannya. Sampai saat kau berada di pelukannya. Tuhan Yesus memberkati puji-pujian ibu-ibu dan anak-anak dari unit 3 yang telah memuji Tuhan. Saudara-saudari anggota jemaat yang rindu memuliakan Tuhan, dalam perjamuan Asah Kudus pada tanggal 6 Juli 2025, dipersilakan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan hadirat Allah yang kudus keempat soal ini. Pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Keempat, adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus, ikhlas, sesuai panggilan kita, berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman, untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus, agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman,
dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar, sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan memberkati. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur atas kekuatan, berkat nafas kehidupan, sehingga di hari ini Tuhan kami datang bersama dengan keluarga-keluarga kami, membawa seluruh kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya kami tetap dikuatkan Tuhan, diberkati Tuhan di dalam tuntunan kasih-Mu, ya Bapa. Topanglah kami semua di dalam menjalani hari-hari hidup ke depan. Kami tetap meminta kuasa-Mu, kami tetap meminta jamahan-Mu Bapa di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami tetap kuat dan mampu melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang percaya. Hari ini Tuhan, di hadapan Tuhan Allah, kami mengaku untuk ada dan rindu untuk masuk di dalam perjamuan Asah yang Kudus di tanggal 6 Juli 2025. Kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah bersedia hatinya untuk masuk di dalam perjamuan Asah yang Kudus ini, kiranya Tuhan Allah menjaga, melindungi, bahkan menyertai dan memberkati segala kesiapan hidup mereka, memberkati apa yang menjadi tanggung jawab pergumulan hidup umat yang akan dibawa di rumah Tuhan di dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan Engkau mau mendengarkan dan menjawab itu seturut cinta kasih-Mu. Lindungilah umat-Mu ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Tuhan, jauhkanlah daripada jemaat kami ini bencana alam. Tuhan, jauhkan kami semua dari sakit penyakit yang membawa kami sampai kepada kematian. Bapa, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan-kekuatan roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kehidupan umat-Mu, di saat ini kami berdoa. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, hancurkan itu semuanya. Dan biarlah kuasa Allah Bapa, kasih Tuhan, jamahan Tuhan, melindungi, menutup bungkusi umat kami ini Tuhan. Mulai dari sektor anggrek sampai dengan sektor teratai. Bentengilah kami semua dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bapa yang kekal dan kudus, siapkanlah kami untuk ada dan masuk di dalam kehidupan kami di minggu yang baru ini. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun kami semua, anak-anak kami dengan segala kehidupan mereka. Tuhan menyertai dan memberkati anak-anak kekasih kami dalam masa-masa tumbuh kembang mereka, dalam masa-masa pendidikan mereka. Biarlah Tuhan anak-anak ini tetap dijaga Tuhan, diberkati Tuhan, supaya hidup mereka tetap ada dan berkenan, supaya cita-cita mereka Tuhan Engkau mau memberikan sesuai dengan kemampuan yang ada pada kehidupan anak-anak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa dan bersyukur bersama dengan anak-anak remaja jemaat Peniel yang hari ini juga mereka memuji Tuhan lewat talenta mereka bersama paduan suara unit 3 sektor teratai. Tuhan kiranya menyertai segala yang dipersembahkan di hari ini. Biarlah Tuhan anak-anak, ibu-ibu yang memuji Tuhan di hari ini tetap diberkati Tuhan dengan kehidupan mereka Bapa. Kami juga bersyukur kepada Tuhan, biarlah di dalam kehidupan keluarga-keluarga kami, Tuhan senantiasa menjawab apa yang menjadi pinta doa kami Tuhan. Bersama dengan SD Negeri 41 Ambon, keluarga besar boleh membawa syukur akhir tahun ajaran
2024-2025. Kiranya Tuhan Allah menyertai dan memberkati Sekolah Dasar Negeri 41 Ambon, Ibu Kepala Sekolah, para dewan guru, anak-anak dan orang tua yang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kiranya kehidupan keluarga besar SD Negeri 41 Ambon ini akan menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa menopang Bapak Ibu Basudara yang sementara ini ada dalam penderitaan sakit. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati akan kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada dalam penderitaan ini Tuhan. Bapa, jamah mereka dengan kuasa-Mu. Darah Tuhan Yesus senantiasa mengangkat segala penderitaan sakit. Kami berdoa menopang Om Mamin Liu Bansoan yang sementara ini dirawat di Rumah Sakit Tentara Ambon. Tuhan kiranya memberkati, memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi ibu kekasih kami. Begitu juga Tuhan, kami bersyukur bersama dengan Ibu Mei Lela Tobur yang juga dalam tuntunan kasih-Mu boleh selesai operasi dan saat ini ada dalam pemulihan di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga memberkati ibu kekasih kami. Begitu juga dengan Bapak Minggus Lela Tobur dalam pemulihan kesehatannya. Kami juga minta Tuhan Engkau mau jamah dan menyembuhkan Bapak kekasih kami. Bersama juga kami berdoa menopang kehidupan Bapak Stef Luhukai, Mama Tuti Alphonse, Bapak Ot, Mama Nel Was, anak kekasih kami Rian Resubun dan Omagi Salakori. Kami juga minta Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan kiranya berikan kesembuhan secara total. Kami mohon Tuhan Engkau kiranya turut campur tangan dengan segala upaya yang dilakukan oleh keluarga dengan tuntunan kuasa-Mu. Kami juga berdoa menopang kehidupan keluarga Fenan Lambir Selangor yang beberapa hari yang lalu Tuhan Bapa berkenan memanggil orang yang dikasihi saudara dari Bapa Fenan Lambir Selangor. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan keluarga yang berduka. Biarlah keluarga Bapak Fenan Lambir bahkan keluarga besar diberikan kekuatan. Bahkan ibu keluarga almarhum istri dan anak-anak Tuhan juga tetap menjaga melindungi mereka. Tuhan tetap memberikan berkat di tengah-tengah hidup mereka dalam hari-hari kehidupan ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa syukur kami. Ampuni kesalahan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan berdiri. Dan mari kita melakukan nyanyian Nyatakanlah Dalam Hidupmu. Nyatakanlah dalam hidupmu, nyatakan pada tiap orang bahwa kasih Tuhan takkan pernah berubah, kini dan selama-lamanya. Nyatakan
Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Mari Bapak Ibu ketong ada dalam doa syukur.